Salam sejahtera, segala hormat dan kemuliaan hanya bagi Tuhan Allah yang Maha Kasih. Sahabat GPB yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bertemu kembali dalam siaran Paul GPB bersama saya Pendeta Levi Yandi RJ Kembuan. Saat ini saya ditugaskan di GPB Jemaat Penabur Surakarta. Saat pengambilan gambar untuk tayangan ini, Gedung Gereja Penabur Surakarta sedang berada dalam proses persiapan untuk perbaikan bangunan. Majelis Jemaat GPB Penabur Surakarta memohon dukungan dari segenap sahabat GPB untuk perbaikan gedung gereja ini yang telah ditetapkan sebagai dalam status cagar budaya. Sahabat GPB yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita membaca Alkitab dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah sumber kehidupan, kami mengucap syukur atas penyertaan Tuhan dalam seluruh hidup kami. Di tengah-tengah aktivitas kami, Tuhan hadir menyertai kami dengan kekuatan dan hikmat Tuhan yang memberdayakan kami semua. Terpujilah Tuhan. Pada saat ini dengan seluruh kerendahan hati, kami memohon kasih dan hikmat-Mu yang dinyatakan melalui pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Oleh karena itu juga kami memohon Roh Kudus yang memberikan kami penyertaan, yang memberikan kami pengertian, dan selanjutnya memampukan kami menghayati firman Tuhan dalam tindakan, kata, dan pikiran kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sahabat GPB yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama membaca Alkitab kita. Pembacaan Alkitab diambil dari surat Yohanes yang ketiga. Mari kita bersama-sama membaca surat Yohanes yang ketiga pada pasalnya yang pertama, ayatnya yang kelima sampai dengan ayatnya yang ke-8. Yohanes yang ketiga pasal pertama ayat 1, ayat 5 sampai dengan ayat 8. Saudaraku yang kekasih, engkau bertindak sebagai orang percaya, di mana engkau berbuat segala sesuatu untuk saudara-saudara, sekalipun mereka adalah orang asing. Mereka yang telah memberikan kesaksian di hadapan jemaat tentang kasih-Mu. Baik benar perbuatan-Mu jikalau engkau menolong mereka dalam perjalanan mereka dengan suatu cara yang berkenan kepada Allah. Sebab karena namanya mereka telah berangkat dengan tidak menerima sesuatu pun dari orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kita wajib menerima orang-orang yang demikian, supaya kita beroleh mengambil bagian dalam pekerjaan mereka untuk kebenaran. Demikianlah pembacaan Alkitab kita. Yang berbahagia adalah mereka mendengarkan firman Tuhan dan melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Jemaat, sahabat GPIB yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mungkin sahabat GPIB memiliki atau mengenal sahabat yang atau teman yang bernama Gaius. Demikian juga Yohanes yang menulis surat Yohanes 1, Yohanes 2, Yohanes 3, dan juga Injil Yohanes dan Wahyu kepada Yohanes pun bersahabat dengan seorang yang bernama Gaius. Yohanes menyebut Gaius sebagai orang yang dikasihi dalam kebenaran. Ketika beberapa orang sahabat mengunjungi Yohanes, mereka bercerita tentang Gaius. Yohanes mendengarkan hal-hal yang baik tentang Gaius, hal-hal yang berkenaan dengan tindakan kasihnya, hal-hal yang berkenaan dengan tindakan kasih yang dimana Gaius juga menerima orang-orang itu dalam perjalanan mereka singgah.
Gaius memberikan perhatian dan tindakan kasihnya kepada setiap orang yang mengabarkan Injil. Sekalipun Gaius tidak mengenal orang-orang yang ada di hadapannya. Sahabat GPB yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tindakan Gaius memberikan pelajaran, memberikan peringatan yang berharga bagi kita semua. Yang pertama, tanggung jawab dalam pelayanan dan kesaksian. Gereja dipanggil untuk melaksanakan pelayanan dan bersaksi tentang kebenaran yang telah dinyatakan oleh Tuhan Yesus Kristus, yaitu kasih Allah yang menghadirkan damai sejahtera. Pelayanan yang dilakukan oleh gereja, termasuk di dalamnya, adalah memberikan perhatian bagi setiap orang yang membutuhkan perhatian. Semua orang membutuhkan perhatian, siapapun dia, bahkan sebersalah bagaimanapun juga, tetap dia layak mendapatkan perhatian kasih. Sebagaimana Yesus Kristus juga telah dengan kasih-Nya, dengan kebenarannya, telah memberikan perhatian kasih sepenuhnya, total, kepada segenap umat manusia. Demikianlah kita belajar untuk memberikan perhatian kepada setiap orang sebagai pelayanan kita. Tidak ada seorang pun yang ingin diabaikan. Yang kedua, pelajaran yang berharga dari tindakan Gaius adalah tanggung jawab bersama dalam memberitakan Injil. Pemberitaan Injil adalah panggilan setiap orang yang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Panggilan ini bukan semata-mata tanggung jawab orang-orang tertentu atau dalam jabatan tertentu. Dalam upaya pemberitaan ini berjalan dengan baik, segenap warga gereja, termasuk sahabat GPB, harus saling memperhatikan, harus saling memperlengkapi. Bahkan ketika warga gereja, termasuk sahabat GPB, juga memberikan perhatian kepada setiap orang yang memberitakan Injil, maka sahabat GPB dan siapapun dia pun telah turut mengambil bagian dalam giat pemberitaan Injil. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa menumbuh kembangkan sikap mengasihi, saling memberikan perhatian, saling memberdayakan satu dengan yang lain. Dan ini harus menjadi penghayatan dalam kehidupan kita sebagai orang yang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Segala kemuliaan dan hormat hanya bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan senantiasa memberkati pelayanan kita bersama. Amin. Marilah sahabat GPB yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bersama-sama berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kasih yang kami sembah dalam Yesus Kristus, kami bersyukur karena firman Tuhan yang mengingatkan kami untuk senantiasa memperlakukan kehidupan yang mengasihi, saling memberikan perhatian, saling melengkapi. Dan oleh karena itu kami memohon kuasa Roh Kudus membimbing kami agar sungguh-sungguh memahami dan melakukan kehendak Tuhan dengan baik. Ya Tuhan Allah sumber hikmat, kami memohon penyertaan Tuhan Allah bagi gereja Tuhan Allah di seluruh dunia, dan juga bagi gereja-gereja di Indonesia dalam melaksanakan pelayanan dan kesaksian, mengembangkan persekutuan yang erat di dalam Tuhan, dalam melaksanakan panggilan dan pengutusan di dunia ini, untuk menghadirkan damai sejahtera bagi segenap ciptaan-Mu. Demikianlah Tuhan juga memberkati gereja Protestan di Indonesia bagian Barat dan segenap jemaat dalam pelayanan kesaksian dan upaya mengembangkan persekutuan. Tuhan Allah yang Maha Kasih, kami berdoa bagi sesama kami agar semua merasakan berkat Tuhan yang penuh kasih karunia yang membawa kesejahteraan. Kami juga berdoa untuk setiap orang yang mengalami pergumulan,
apapun pergumulan, tantangan yang dialami, kami mohon Tuhan senantiasa memberkati, memberdayakan agar mereka dimampukan menghadapi dan menjalani pergumulan mereka. Kami menaikkan doa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Sahabat GPB yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita melanjutkan segenap aktivitas kita dalam iman, pengharapan kepada Tuhan kita Yesus Kristus, dengan taat, dengan syukur, dengan sukacita, sehingga segenap pikiran, perkataan, dan tindakan kita adalah pelayanan dan kesaksian bagi kemuliaan Allah. Marilah kita mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus dan kita menerima berkat-Nya. Kasih karunia dan rahmat, damai sejahtera dari Allah Bapa dalam Kristus Yesus, dalam tuntunan Roh Kudus, menyertai kita semuanya sekarang, kekal sampai selama-lamanya. Amin.